Bab 62 Kembar 3. Setelah menghadiri undangan untuk makan di restoran ditambah harus kesal karena diam-diam Faiz mencuri pandang, maka mereka gegas ke kediaman Ilham saat ini. Ilham sudah memberitahu akan datang sehingga kedua orang tua Ilham dan Alika tengah disibukkan untuk menjamu Ilham dan Sifa. Namun yang membuat terkejut adalah adanya kedatangan Arsya dan Alfian yang keduanya merupakan sahabat Ilham saat mondok dulu. Assalamualaikum, ucap Sifa dan Ilham. Waalaikumsalam, loh Arsya, Alfian. Masya Allah, Ilham segera memeluk keduanya dengan erat, terlebih Alfian yang sebentar lagi akan jadi adik iparnya. Kenalin, ini istri saya, Sifa, santri juga di Pondok Al-Akbar. Tapi katanya sudah keluar karena hamil. Iya benar, mantan santri jadinya. Monggo silakan, ucap Ilham sehingga mengajak ngobrol Alfian dan Arsya saat ini. Sementara Sifa diajak Umi Aisyah untuk menempati kamar Ilham yang sudah dirapihkan. Jadi yang tadi calonnya Mbak Alika? Tanya Sifa yang saat ini berbaring di ranjang milik Ilham. Iya Nduk, kamu dari mana? Sama Ilham, abis berkunjung ke restoran guru saya saat SMA, Umi. Oh, bagaimana kandungan kamu? Sehat-sehat kan? Jangan sering balapan lagi. Ya, kamu mau makan lagi nggak? Biar Umi ambilkan. Nggak usah Umi, saya nanti ambil sendiri. Kok? Ya udah Nasya istirahat aja, tiduran nggak usah ngapa-ngapain ya Nduk. Umi mau menemui calonnya Alika dulu. Iya Umi, sementara Sifa saat ini sendirian di kamar. Jika di rumah mertua, Sifa sangat elegan, berusaha menjaga sikap, mengurangi sifatnya yang urakan. Memandangi foto-foto Ilham semasa kecil, terlihat beberapa foto ketika Ilham memenangkan lomba, dan lencana penghargaan yang didapat dari YouTube karena channel dakwahnya yang disukai banyak subscriber. Selain parasnya yang tampan, cara menyampaikan Ilham yang lugas membuat orang banyak yang menyukainya. Hebat juga tuh, Pak Ustadz Bawel plus cemburuan. Aku ubah aja namanya jadi Ilom kali ya, karena Mas Ilham lucu kalau lagi cemburu, hahaha. Sifa bermonolog sendiri. Tak lama ia melihat ke sudut lainnya, sebuah foto lawas sekali. Namun foto itu seperti Sifa kenal. Lah ini kan fotoku waktu mau ngaji cabai rawit, kok bisa di-ron? Mas Ilham menyimpan fotoku, berarti dia udah tahu aku sejak kecil, udah ngebet sama aku sejak aku masih balita. Jiah, aku nggak ngangka, aku punya fans berat yang sekarang jadi suamiku, hehehe. Sifa terus berbicara sendiri mengetahui banyak rahasia yang terkuak di balik kamar suaminya. Tak lama, Ilham datang dan melihat Sifa yang tengah membuka kotak memori kesayangannya. Loh Dek, kenapa buka ini? Nah, kebetulan, ini fotoku kan. Kenapa bisa ada di Mas yang minta dari Abi Lukman? Buat apa? Oh, Mas udah melet aku ya dari aku masih pitik, dan akhirnya aku kelepek-kelepek sama Mas. Ngapain juga Mas melet adek? Perjodohan kita itu nggak disengaja. Itu awalnya karena Mas nggak tega adek terus-terusan keluyuran nggak jelas. Makanya Mas mau menjaga adek dengan cara menikahi adek. Bukan karena cinta, hanya sekedar ingin menjaga. Iya dua-duanya, hehe. Terus foto-foto ini, Sifa menunjuk foto lainnya. Ini foto waktu Mas menang lomba hafiz Quran, kalau yang ini waktu Mas juara kelas, dan dinobatkan jadi siswa terbaik. Kalau yang ini Olimpiade Bahasa Inggris dan alhamdulillah Mas juara 1 saat itu. Wow, Mas pernah kuliah, Mas ambil jurusan ekonomi, dan alhamdulillah lulus dengan cum laude, Dek. Setelah itu Mas kembali lagi ke pesantren mengabdikan diri untuk jadi guru pondok. Saat itu kayaknya aku masih kecil ya. Iya, awalnya Mas ngerasa semakin jauh sama adek, sampai akhirnya Abi Lukman datang berkunjung ke rumah. Sebenarnya saat itu cuma membicarakan soal acara di pengajian, tapi semua berubah ketika adek kena razia polisi. Mas kecewa, tapi Mas masih menunggu.
Mas sempat mau mundur karena adek senakal itu. Jauh dari ekspektasi begitu, iya. Cuma karena adek dari keluarga yang baik, maka Mas percaya bisa bimbing adek, dan Mas nggak ngangka adek badungnya Masya Allah. Bahkan sampai udah hamil pun masih susah dibilangin, tapi Alhamdulillah, selama itu sama adek Mas akan berusaha jadi imam yang baik untuk membimbing adek hingga kita sesurga bersama dek. Siva tersenyum tipis mendengar cerita yang tak disangka. Ketika Ilham sudah jauh lebih baik, cintanya untuk Siva tak pernah luntur sejak kecil. Terus kenapa? Belum selesai Siva bertanya, Alfian dan Arsya hendak pamitan untuk pulang. Sehingga Siva dan Siva menemani para orang tua dan Alika melepas Alfian dan Arsya. Semangat ya, Alfian, cepat dihitbah Alikanya. Iya Ham, kamu juga semoga Siva cepat hamil deh. BTW, abis ini kamu mau tinggal di mana? Dijujukan lagi, ya udah jagain si Siva ya, kesayangan kamu sejak kecil kan? Bisa aja kamu, ya udah hati-hati ya, yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah bercakap dengan keluarga Ilham, maka Ilham kembali menghampiri Siva dan keluarganya. Mereka tengah mengobrol seraya mendengar cerita Siva di ruang TV. Anehnya Umi Aisyah tidak bergeming sedikit pun ketika Siva blak-blakan soal kenakalannya. Justru Umi Aisyah merasa kehadiran Siva membuat rumah terasa lebih hidup. Terlebih jika nanti calon cucunya sudah terlahir ke dunia. Kalau boleh milih, Umi pingin deh kalian tinggal dekat kami aja. Tapi Ponpes juga nggak bisa melepaskan Ilham untuk meninggalkan pondok. Alhamdulillah semua suka dengan kinerja Ilham, makanya Umi harap Siva bisa menerima kekurangan dan kelebihan Ilham, ya. Oh iya Umi, selain Ustazah Arumi apa ada lagi gadis yang pernah mengecewakan Mas Ilham? Sepertinya nggak ada, hanya Arumi saja. Fa, Ilham juga ketika itu sibuk belajar. Kutu buku, tanya Siva. Mendengar itu Umi Hana dan Alika tersenyum. Kenapa berpikir begitu? Aku perhatiin Mas Ilham sedikit cupu. Siva kembali blak-blakan. Hehehe, apa benar begitu? Fa, belakangan Kak Ilham sudah mulai percaya diri menggunakan kacamatanya lagi karena kamu, ujar Alika. Apa benar begitu? Kak Ilham itu sedikit introvert. Tapi kalau bicara dengan orang terdekat dia banyak bicara. Introvert ya? Ilham yang sedang di rumah sengaja membantu abinya membetulkan mesin air tetangga yang memiliki usaha. Mesin itu hendak digunakan untuk mengairi kacang hijau yang hendak direndam supaya jadi toge. Udah lama saya minta tukang, mesin airnya sering mati sih. Kalau pas lagi ada saya panggil aja, Mas, nanti saya bantu. Iya, beres. Tak lama Siva yang tengah bersantai memilih keluar dari rumah Ilham untuk melihat-lihat ke sekitaran rumah Ilham. Namun tiba-tiba seorang gadis datang menyapanya. Siva ya? Tanya wanita itu. Iya. Kenapa? Ternyata ini ya istri nakalnya Mas Ilham. Maksudnya gimana sih? Sini kamu, Mela. Nama gadis itu tiba-tiba menarik paksa tangan Siva ke sebuah tempat sepi. Ada apa pikirnya? Ada apa ini sih? Lepasin, kamu tahu, saya udah lama mau membalas kamu. Maksudnya, emang aku salah apa? Apa kita saling kenal? Plak, satu tamparan Mela layangkan ke wajah Siva. Gadis itu mulai geram, namun masih memilih diam. Bukan karena takut namun karena ia ingin tahu mengapa Mela sampai-sampai semarah itu padanya. Sejak lama aku udah menyimpan rasa sama Ustadz Ilham, tapi aku harus menerima kenyataan karena dia harus menikah sama kamu. Aku benci, geram, dan ingin suatu saat ketika ketemu sama dia mau aku tarik rambutnya hingga terlepas dari kepalanya. Ini sebagai hadiah karena dia udah merebut dia dariku. Plak, Siva kembali melayangkan tamparan di pipi Mela saat ini. Apa kamu nggak punya etika? Beraninya kamu menamparkan aku dan curhat kalau kamu patah hati ditolak. Kasihan deh, makan tuh cinta yang semu. Terima aja kalau Mas Ilham emang jodohku. Harusnya kamu berbenah dulu.
Aku pun lebih belangsak dari kamu. Tapi cara melabrak kampungan sampai menamparkan begini, itu udah jelas kalau kamu emang gak pantas buat suamiku. Siva hendak pergi. Ia tak mau sembarang menghajar orang lain, apalagi dirinya yang bisanya hanya melabrak dan menamparkan sembarangan sehingga Mela yang kesal mendorong Siva hingga jatuh posisi telungkup. Au, perutku, kamu. Siva berniat ingin membalas namun, perutnya terlalu sakit untuk menghajar gadis itu. Rasakan, itulah akibat dari kesombongan kamu. Mela pun melenggang pergi dengan penuh kepuasan. Ya Allah, kenapa aku harus selalu dihadapkan dengan manusia toksik macam dia sih? Au, Mas Ilham. Suara parau Siva seperti tenggelam begitu saja karena rasa sakit di perutnya menyulitkan gadis itu untuk bangkit. Awas mak lampir sialan, sebelum aku ke pondok, aku akan balas kamu, aku cincang kamu dan aku kasih makan ikan sepat ark, ya Allah. Tak lama Ilham tiba juga di kediamannya, namun bertanya pada Umi Aisyah yang baru saja menyelesaikan mandinya, sedangkan Alika yang sedang pergi karena sesuatu. Assalamualaikum Umi, Siva mana? Emang gak ada di kamarnya, Ham? Nggak ada Umi, coba cari di depan dulu, mungkin lagi ngadem, Bumil kan gampang gerah. Tapi nggak ada sih, ya udah coba Ilham cari dulu. Ilham segera mencari Siva seraya menghubungi ponselnya namun ternyata gadis itu tak membawa ponsel. Setelah kelimpungan mencari, akhirnya gadis itu terlihat berjalan perlahan sambil memegangi perutnya. Mungkin karena jatuh posisi telungkup tadi membuat rasa nyeri datang. Mas adek dari mana aja, ini perutnya kenapa? Sakit, adek bikin ulah apalagi sih? Aku garis bawah, Siva menjeda ucapannya dan Ilham membawanya masuk ke kamar. Siva kenapa? Ham, Fa, kamu kenapa? Aku dilabrak Umi, sama orang yang mengaku sebagai orang yang sakit hati sama aku. Siapa? Katakan dek. Awalnya dia marah-marah dan ngajak debat. Terus dia nampar aku, setelah aku balas, dia mendorong aku dan aku jatuh telungkup mas. Mungkin ini balasan Allah karena aku begitu nakal selama ini ya, mas. Jangan bicara begitu dek. Ayo kita ke rumah sakit aja. Iya, ke rumah sakit aja. Ham, Fa, periksakan dulu ya kondisi janin kamu. Takutnya kenapa-kenapa, lagian kasih tahu sama Umi siapa yang berniat mencelakakan kamu? Aku nggak tahu, namanya Umi. Tapi katanya dia udah lama suka sama Mas Ilham, dan dia nggak terima aku nikah sama Mas Ilham. Jujur aku bisa aja menyakiti dia Umi. Tapi dia perempuan. Aku takut malah dia yang kolaps setelah aku balas. Siapa Ham? Kamu tahu? Nggak tahu Umi. Setelah itu mereka membawa Siva ke dokter kandungan terdekat. Siva merasa nyeri karena jatuh tadi. Siva terus membaca sholawat supaya bayinya baik-baik saja. Cukup dirinya saja yang sakit. Sehat ya nak, bunda kuat kok. Adek tenang aja. Lirih Siva sehingga Umi Aisyah jadi sedih. Menyadari jauh di balik sikap nakal Siva masih saja ada kepedulian yang besar. Cepetan Ham. Kasihan Siva, lagian kamu kemana sih tadi? Aku bantuin benerin mesin air tetangga. Umi, ini bukan salah Mas Ilham, jadi Umi jangan salahin Mas Ilham ya, pinta Siva. Sehingga Ilham segera mempercepat laju kendara menuju ke dokter kandungan. Tak lama tiba juga, Ilham yang sudah khawatir langsung menggendong Siva menuju ke brangkar dan dibawa ke ruang tindakan. Ketika diberikan pereda rasa sakit Siva sudah lebih baik, dan untuk berjaga dilakukan tes USG untuk memantau kondisi janin. Setelah memeriksa detak jantung rasanya normal, namun ada yang aneh. Sudah berapa bulan kandungannya? Mbak, sudah 2 bulan lebih. Awalnya saya kira masuk 2 bulan tapi karena cek kemarin karena pendarahan, ternyata sudah 2 bulan lebih dokter. Ini kenapa bisa nyeri? Saya jatuh telungkup, dokter. Adek jatuh, tadi adek cuma bilang nyeri. Adek jatuh di mana? Lain kali lebih diawasi ya mas istrinya.
jatuh telungkup itu cukup berbahaya. Iya dokter, Ilham tak mau banyak menjelaskan, namun ia akan menginterogasi Syifa setelah ini. Kemudian Syifa diarahkan ke ruang USG dan melakukan pemeriksaan detak jantung dan kondisi kesehatan bayi. Alhamdulillah, janinnya sehat, kantung ketuban juga aman. Sudah pernah USG sebelumnya? Sudah, dan hasilnya masih belum terlihat. Umi udah hubungi orang tua Syifa, nanti mereka kemari. Di sini ada 3 kantung kehamilan, maksudnya, dokter. Umi Aisyah terbelalak, masih belum yakin sebelum mendengar sendiri penjelasan dari dokternya langsung. Masih kecil sih, tapi sudah terlihat ketiganya detak jantungnya sehat. Tunggu beberapa bulan lagi sampai kita menemukan jenis kelaminnya ya. Jadi maksudnya saya akan memiliki anak kembar, dokter? Iya, bakal kantung ketuban sudah terlihat jelas, 2 berada dalam 1 kantung dan satunya lagi terpisah. Subhanallah, apa Syifa akan mendapat anak kembar, dokter? Bisa dipastikan, kembar 3, subhanallah, 3, sayang, Allah mengaruniakan 3 sekaligus. Makanya sering flek karena lemah ya, biar saya berikan penguat, tolong mas sering dipantau istrinya ya, jangan sampai melakukan pekerjaan berat, supaya ketiga bayinya sehat, jadi selamat ketiganya hingga persalinan. Makasih dokter, saya akan berusaha menjaga istri saya dengan baik. Iya, ini karunia yang luar biasa, jadi harus ekstra terutama untuk ibu hamilnya. Jangan melakukan aktivitas yang membahayakan karena masih rentan. Lagi pula ini kan hamil pertama dan masih muda. Iya dokter, makasih banyak. Sama-sama. Ternyata doa abinya diijabah Allah. Ketika abinya minta kembar 10, maka Allah memberikan Syifa kembar 3. Harapannya apapun jenis kelaminnya bukan masalah, yang penting sehat hingga persalinan. Baiklah, terima kasih untuk ini dokter, saya nggak ngangka sekali, subhanallah dek. Doa Abi langsung diijabah Allah mas. Waktu itu Abi berharap kita bisa dikaruniai anak kembar, dan ternyata doa itu diijabah Allah. Iya dek, alhamdulillah, Syifa sudah bisa pulang. Kondisinya sangat sehat ya, hanya saja tolong dijaga setelah ini karena hamil kembar juga rentan apalagi masih hamil muda. Iya, insya Allah saya akan menjaganya dengan baik, dokter. Baiklah, ini saya resepkan obat, sering dikontrol ya kehamilannya, supaya apapun yang terjadi bisa segera ditindak. Dan saya harap kejadian jatuh telungkup tadi nggak terulang lagi karena sangat membahayakan. Iya dokter, setelah mereka memeriksakan kandungan, setelah itu beranjak kembali ke kediamannya lagi, Syifa makin disayang oleh umi mertuanya karena mengandung cucu kembar pewaris Ilham, calon ustadz dan ustazah masa depan. Itulah harapan mereka.